Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalas kultum. Masya Allah, ceria semua. Sampai batuk. Untuk orang mah di sini masuk ke dalam. Baik, apa kabar Ibu? Sehat? Kita doain semuanya panjang umur, amin. Seluruh pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air, kita juga berdoa untuk negeri Indonesia semoga semakin damai, amin. Semua masalah kita juga makin selesai, amin ya rabbal. Alhamdulillah syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berbalas kultum, inilah program di mana kita bisa mendengarkan tausiah sambil santai, tetap ceria. Karena nilai kebaikan bisa disampaikan dimanapun dan bisa dengan cara seperti apapun. Amin ya rabbal. Nanti ada 5 penceramah. Kita pasang telinga, mudah-mudahan nanti ilmu yang akan disampaikan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Uniknya di episode kali ini para kiai dan para ustazah akan sedikit bercerita tentang kisah para nabi dan rasul. Biar nggak susah, langsung kita persilahkan kepada penceramah kita, guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustaz Pasya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, amma ba'd. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya, pada sehat? Ibu sehat? Ibu ini ngapain yang jawab? Sehat Bu? Subhanallah, ibu di belakang kayak Saskia Meka. Di depan kayak Sahrana. Doa saya semoga ibu semua pada sehat. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, berbicara tentang kisah para rasul, saya akan mengambil satu bentuk hikmah dari kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Bahkan Allah melukiskan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah para nabi dan rasul terdapat ibrah, pelajaran yang dapat kita petik dan kita amalkan dalam konsep kehidupan. Karena dunia ini adalah satu bentuk kehidupan sementara. Seorang yang bijak, dia akan mengambil pelajaran dari manapun dia datangnya. Sehingga dari peristiwa Nabi Musa dan Fir'aun, minimal ada 2 pelajaran yang kita ambil, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kisah Nabi Musa dan Fir'aun mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan tidak akan membuat manusia bertahan lama. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Jangan kata orang jelek, orang cakep aja sombong, Allah gedeg. Tuh cakep tuh. Yang cakep aja sombong, Allah nggak demen. Apalagi yang Jelek. Tapi jeleknya jangan ke saya dong Bang. Enggak, jawab. Yang kaya sombong, Allah nggak demen. Apalagi yang Miskin. jangan ke saya lagi dong Bang. Semuanya hidup ini ada pelajaran. Allah jelaskan tidak ada pernah yang namanya kesombongan akan mengakalkan segalanya. Sombong karena jabatan, tinggal tunggu aja akan dijatuhkan dengan jabatannya. Sombong karena kekayaannya, tinggal tunggu aja akan Allah jatuhkan dengan kekayaan yang dia sombongkan. Karena populer, terkenal, dia sombong, tinggal nunggu doang. Makanya pelajaran yang pertama yang kita ambil, jangan pernah sombong. Wala tufsidu fil ardi marohab. Janganlah kau hidup di muka ini dalam keadaan sombong.
Allah jelaskan itu agar kita manusia mengambil pelajaran. Fir'aun gimana nggak kaya, kekuasaan dia punya, harta dia genggam, ketenaran dia miliki. Tapi satu yang membuat Allah menjadi murka sama Fir'aun, karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, hikmah yang kita ambil dari peristiwa Musa dan Fir'aun, bahwa kita diajarkan untuk senantiasa berpasrah diri kepada Allah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir lautan, maju laut, mundur musuh sudah menyerang. Pilihannya hanya satu, bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu. Karena Allah sudah terima kepada kita bahwa orang yang senantiasa berpasrah diri kepada Allah, wasta'inu billah. Wa qala Musa liqaumi ista'inu billah. Berminta tolonglah engkau kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah. Karena dunia ini tidak akan pernah berdiri tanpa orang-orang yang sabar. Coba ibu kalau kagak sabar ribet bu. Ibu masak agak sabaran, belum matang udah diangkat, laki marah. Ibu belum rapi mandi udah pakai baju duluan, cemong semua, ya kan? Dandan kalau belum rapi, kenapa ibu dandan rapi? Karena ibu bersabar untuk berkaca. Semakin banyak ibu berkaca, makin banyak kekurangan. Kenapa ibu cantik? Karena ibu ngaca. Coba datang kemari, ibu udah apal pakai jilbabnya, pakai lepen setipnya, pakai sedonya, iya kan? Ibu nggak usah ngaca, kan udah lama dandannya. Mana lepen setipnya, di mana taruhnya? Pakai ginian, pakai bas kolon, apa namanya? Blast on. Apa? Blast on. Iya ya, namanya kita nggak pernah make, wajar aja, namanya nggak tahu mah, ya kan? Pakai bulu mata, ya kan? Hah? Oh Ali sama ini, ibu nggak usah ngaca, kan sudah hafal tempatnya. Ibu ke undangan di gedung, yah, gaya kayak kecakapan, nulis di meja. Tuh yang nulis depannya dia melotot, ampin dan ludah. Ngambil nasi dilihatin lagi. Ampe pulang orang ngeliatin karena merasa rapi, sombong, lakinya nggak ngeh bahwa bininya cemong. Pas di rumah datang, papa, semua orang ngeliatin mama, pak. Mama cantik ada nanya, pak. Lempengan laki ngeliat, set, bujuk buneng. Ma, lu bagusan topeng muit mak lu mah. Itu bibir tipis jadi tebel, bleberan. Kayak Mang Lenong dong. Pinggang. Lupa. Pinggang repot. Ya. Lupa. Ribet kita, kesombongan di situ. Makanya ibu kan rata-rata pamer. Ini perempuan pamer. Pamer gua kesel banget sama perempuan. Mau ngaji aja pakai baju baru ke Tanah Abang. Naik kereta jam 8 pagi. Pulang jam 12. Kok bisa tahu? Lah gua nganterin bini gua. Ya. Pinggang. Lupa. Saya karena semangatnya ini saya begini nih. Iya. Ini kadang-kadang nggak boleh sombong pulang. Mama nggak dicuci dulu pakainya. Tangguhlah mau ada syuting, ya kan? Sekalian cuci nantinya, ya kan? Pakai gelang, sombong, ya kan? Dapat arisan, lagi susah mengingat sama Allah. Dapat arisan 20 juta beli gelang. Kanan pakai, kiri pakai. Dipanggil sama temannya, Bu Aminah ngaji yuk. Tunggu sebentar ya. Ada Aminah. Apes bener lu, apes. Bu Aminah ngaji yuk, ya kan? Insya Allah gelangnya. Insya Allah. Pakai kalung. Bu Aminah ngaji ya. Insya Allah. Pinggang. Semuanya dipakai ya. Tangan pakai, gelang pakai, kaki al. Bu Aminah ngaji yuk. Insya Allah. Makanya jangan lemes tuh jadi perempuan, jangan lemes. Dandan boleh, tapi lihat mantesin laki. Ini mah laki pakai batik udah 17 tahun masih dipakai aja. Bininya kondangan menor bener, mantesin laki. Kayak saya ini kan
kayak sarulkan kan. Bini saya muka saya datang sih, saya pakai baju rapi. Bini saya kan kayak Sahrini kan, ya kan. Jalan kan, Rahul sama Sani kan jalan, cakep kan? Makanya harus imbang tingginya, makanya jadi laki imbang, jadi enak jalannya. Kalau satu pendek atau tinggi susah jalannya jadi begini. Iya, jangan pernah sombong dan hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Jalan-jalan ke Cikini jangan lupa beli rambutan. Tahu siapa saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Bu, bagaimana Bu? Makin ceria? Berbalas kultum. Subhanallah, ceria. Pinggang. Biasa Ibu, ada yang mau? Yang lewat biarin lewat Kiai, karena berbalas kultum akan kembali setelah yang satu ini. Kalau saya kan PKM tadi kan, pendek kecil manis. Amin. Amin. Nah, ini kan sambut panggilanmu ya Allah. Amin ya Allah. Wujudkan impian Anda melaksanakan umroh, haji, dan wisata. Bersama Alia Wisata, perjalanan ibadah Anda menjadi lebih khusyuk dan menyenangkan. Alia Wisata, pelayan Anda beribadah. Berbalas kultum. Nah tuh kan kepentok akhirnya. Salah godek, yang atuh ke kanan, atuh ke kiri. Subhanallah, kita harus semakin ceria Ibu ya. Hidup itu cuma sekali, hiduplah yang berarti. Ish kariman au mut syahidan. Jadi buat apa hidup disia-siakan? Ya enggak? Tugas kita belajar dari kehidupan, bekerja keras untuk masa depan. Jangan lupa berdoa kepada yang maha menentukan, Allah Subhanahu. Baik, untuk kisah Nabi berikutnya, kita akan dengarkan kultum dari seorang guru kita, sahabat kita semua, guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustaz Hasibuan. Oh mantap, jangan tinggi-tinggi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang saya hormati, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, dan pemirsa Kompas TV yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan belajar dari sabar dan syukurnya Nabi Ayub alaihi salam. Masih sabar ibu-ibu? Masih sabar ibu-ibu? Mulai jam 8 tadi kan rasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, saya baca dalam beberapa hadis, salah satu cara untuk masuk surga harus ada sifat sabar dan syukur. Makanya Rasul kita itu berdoa supaya diberikan oleh Allah sifat sabar dan syukur. Mari kita lihat sejenak bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang kaya, sabar dan bersyukur, ahli ibadah. Ini kadang-kadang sudah miskin, tidak sholat. Ini kan rombongan yang saya bilang tadi PKI, sudah pendek kecil hitam. Astagfirullahaladzim.
Kalau saya kan PKM tadi kan, pendek kecil manis. Amin. Amin. Loh kan biniku yang muji saya. Untuk apa urusan? Yang nggak boleh itu adalah memuji bini orang dengan mengejek bini kita. Itu nggak boleh. Kan sekarang banyak terbalik. Iya termasuklah yang ngomong itu mungkin. Melihat orang silau, melihat bini kadang-kadang biasa. Masya Allah Akbar. Makanya buat suasana baru dalam rumah tangga ibu-ibu. Coba sekali-kali bapak baru keluar, ibu sedang nunggu di rumah, suami datang dari jauh, kau intip dari balik pintu. Kakak pulang, abang. Suami masuk, assalamualaikum. Kata bini, Waalaikumsalam. Tapi kalau boleh kau kaget-kageti sekali-kali. Langsung kau rangkul, Waalaikumsalam. Subhan, pasti hangat laki bini. Dengan syarat, lihat dulu suamimu apakah dia darah tinggi atau tidak. Nah ibu-ibu yang saya hormati, tapi mari kita lihat Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba Allah yang sangat pintar bersyukur. Beliau adalah orang yang sabar. Sampai penyakit beliau itu 18 tahun diuji oleh Allah. Pertama, diambil oleh Allah hartanya. Beliau mengatakan, biarlah ya Allah memang itu adalah milikmu. Habis itu anaknya yang 14 itu diambil oleh Allah. Melalui gangguan-gangguan iblis. Kata beliau, inna lillahi. Anak dan harta adalah titipan. Ibu-ibu, bukankah ini yang membuat kita kadang-kadang rusak dalam akidah dan amal soleh? Gara-gara suami sibuk tidak sempat sholat. Gara-gara anak mencari harta nggak sempat sujud dengan Allah. Mudah-mudahan pemirsa mendengarkan ini. Kalau kita ingin harta, dekatkanlah diri dengan yang membuat harta. Kalau ingin dunia, dekatkan diri dengan yang membuat dunia. Allahu Akbar. Kenapa beliau bersyukur? Karena beliau tahu apa yang diperoleh itu dari Allah. Kita ini kan menjadi orang sombong itu karena tidak tahu dengan nikmat Allah. Baru kadang-kadang punya gigi kawat, sudah nyengir kemana-mana. Ya Allah, saya bilang ibu, untuk apa kawat gigimu itu kalau tidak ada gigimu? Saya bilang dengan istri saya, dek, ku belikan kau gelang dengan kalung yang lebih besar lagi. Apa kata beliau? Sudahlah bang, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Biarlah aku kalungku kecil, yang penting aku masih punya leher. Di situ saya sadar ibu-ibu, ternyata leher lebih mahal daripada kalung. Mana ibu-ibu? Mahal kalung atau mahal leher? Woi, mau kamu taruh di mana kalungmu itu kalau nggak ada leher? Terpaksa begini-begini. Astagfirullah. Makanya jangan, insya Allah kita menjadi orang yang syukur dan tawadu. Dengan guru-guru saya bilang kemarin, ribuan guru saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sombong baru diberikan oleh Allah ngajar. Air liur kalian saya bilang lebih murah daripada air liur burung walet. Oh ibu, burung walet, subhanallah akbar. Sekilo 13 juta. Coba air liur guru, kamu kumpulkan sekitar sekilo, insya Allah lari tuh birit-birit muridnya. Insya Allah. Pasti kita dalam kehidupan ini bertemu dengan cobaan-cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah diberikan oleh Allah contoh. Itulah Nabi Ayub alaihissalam yang sampai terakhir ketika beliau 18 tahun sakit, didatangi oleh ulat-ulat. Pada saat itu beliau berkata, ini semua dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah. Ketika istrinya mulai merindu dan tidak sabar, apa kata beliau? Wahai istriku, bukankah masa bahagia kita masih lebih panjang daripada masa sakit kita? Umur 80 tahun, sakitnya cuma 18 tahun, mana lebih banyak sehatnya? Banyak sehat. Tapi kita kadang-kadang banyak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu insya Allah kita berusaha menjadi orang-orang yang sabar. Kunci yang pertama, yakini hidup ini adalah ladang cobaan. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu? Harus sabar, harus syukur. Kenapa Pak Ustadz? Karena semua hidup ini adalah lahan dan ladang tempat dicoba oleh Allah. Yang kedua, hendaklah kita selalu baik sangka dengan Allah. Ketika kita Allah memberikan kita sesuatu, itu yang terbaik bagi kita. Ya Bu ya? Makanya syukur. Ibu, seperti Ustadz Asibuan ini, kalau memang tingginya cuma 1,55 meter, jangan bergaya seperti 1,70 meter.
capek jalannya begini. Capek, sudahlah apa adanya. Alhamdulillah. Jangan pernah minder dan apalagi iri. Yang tinggi dengan yang pendek. Yang tinggi kalau pelafon jatuh insya Allah Ustadz Zaki yang duluan kena. Tapi kalau Jakarta banjir aku yang tenggelam duluan. Kan begitu kira-kira. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Demikian saya kira enak makan durian. Dicampur dengan tentunya biji selasih. Kalau tidak percaya coba ibu-ibu. Itu pantun apa saran? Terserah, ini kan pantun buat aku dewe. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasih. Tausiah kita cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih. Daun ubi kayu, biji selasih. Thank you. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Wih, dalam sumurnya mu bagaimana dia mau loncat lagi? Ya udah, ntar lanjut lagi Bu. Berbalas kultum. Biasa Ibu, ada yang mau. Yang lewat biarin lewat Kiai. Karena berbalas kultum akan kembali setelah yang lewat satu ini. Mengpengorak keneh, mengpengurang can batian, pek geras rahken, talak tilu. Berbalas kultum. Baik, tadi sudah disampaikan kultum oleh guru kita Ustadz Hasibuan. Nama lengkap beliau Ustadz Solihin Hasibuan. Untuk yang berikutnya, seorang wanita daiyah, ustazah, masya Allah ilmunya. Kita akan dengarkan yang berikutnya yaitu dari Ustazah Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umi akan menyampaikan sedikit sepenggal kisah yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi yang amat sangat gagah. Nabi yang amat sangat hebat. Nabi yang amat sangat perkasa. Bayangin Bu, ketika Raja Namrud merasa terpojok, lalu Ibu, kalau kisahnya semua udah tahu. Kalau Umi sampaikan kisahnya nih Bu, 3 jam. Ibu siap dengerin 3 jam? Beneran? Lah kita yang kagak siap. Singkat cerita, ketika Raja Namrud merasa terpojok karena patung-patung yang dibikin sendiri oleh mereka, lalu mereka sembah, lalu dihancurkan oleh Ibrahim. Iya Bu? Iya Bu? Akhirnya apa? Tangkap Ibrahim. Tangkap. Seluruh bala tentaranya mencari Ibrahim. Singkat cerita, ditemukannya Ibrahim di Cinere. Oh ini Karangtengah. Oh ini Karangtengah. Bilang dari tadi. Ini Nabi Ibrahim, Bu. Dibakar.
Itu api, Bu, membara. Nabi Ibrahim ada di dalam api tersebut. Itu, Bu, bala tentara Raja Namrud sorak kegirangan. Bu, dikelilinginya api. Bu, merasa apa? Merasa menang. Mati lo, mati lo, mati lo. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, ya api, dinginlah. Selamatkan Ibrahim. Tuh, Bu, kalau Allah sudah berkata kun fayakun. Begitu, singkat cerita nih, Bu, begitu api padam, anak pucung hul teh. Tahu pucung hul? Tahu tuh. Ini pucung hul ini bahasa Korea, ya. Jadi bahasa Indonesianya mungkin tiba-tiba ngurunyung. Apalagi tuh ngurunyung. Kagak ada yang beres bahasanya. Nongol. Oh, nongol. Tiba-tiba nongol. Bo. Ternyata Allah berkehendak Nabi Ibrahim hidup. Makanya ibu yang hatinya suka panas itu, Bu, diamalin, Bu, doanya. Ada yang hatinya suka panas. Karena apa? Hati panas itu kan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan. Wa syaiton khuliqa minan nar. Setan itu dibuat oleh Allah, diciptakan dari api. Makanya kalau orang marah itu, Bu, panas di sininya, gedek bener. Komariah, lu diomongin sama siapa? Sama si Sarboah. Nah, kalau yang jelek-jelek jangan nama yang bagus, Sarboah. Nggak ada kan di sini yang namanya Sarboah? Itu Sarboah lahirannya waktu asar hari Rebo, emaknya Jum'ah. Jadi digabung Sarboah. Bu, kalau ibu mungkin enggak ngaji, ketika hati panas, Bu, enggak bisa dipadamkan. Karena apa? Enggak tahu caranya. Bener apa bener? Yang ada cuma nangis, sedih. Gitu ngelihat ada foto di dompet suami. Ke dapur, masak sambil nangis. Goreng tempe sambil nangis, nasi matang dibawa. Zaman dulu, Bu, kalau nasi matang dikipasin. Zaman dulu dikipasin. Itu sambil ngipasin nasi, Bu, nangis. Orang mabuk macan nasi ngaduk nasi mah harusnya sambil sholawatan kayak tadi tuh. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin. Ini mah enggak. Aduk nasi. Nyeri, moal benang di ubaran, najan tutumpuran, paeh tepanasaran, mengpengorak keneh, mengpengurang can batian, pek geras rahken, talak tilu. Apal ya. Pada apal. Namanya orang nangis, Bu, biasanya air mata pertama yang keluar, benar? Lama-lama, Bu, di hidung ada yang ngikutin. Coba ibu biarpun tadinya nangis nggak kedengeran sama orang, tapi begitu yang di hidung udah ngikutin. Bener apa bener? Itu karena dia nangis, Bu, terus diaduk nasinya, nggak kerasa ada yang netes ke nasi. Bu, tuh. Kenapa kita bisa sabar? Karena kita tahu, dikasih tahu sama guru kita. Makanya ngaji orang mah. Bener apa bener? Ngaji. Makanya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah memberikan beberapa macam keberkahan kepada kita semua. Dan semoga semua yang telah Allah berikan kepada kita
Iya. benar-benar menjadikan satu hikmah dan kita benar-benar bisa menjadikan jalan ini menjadi jalan penuntun kita, keluarga kita, suami kita, anak cucu kita ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal Ya Allah, alamin. ya rabbal alamin. Subhanallah Umi, tadi terima kasih ya sudah cerita pengalaman pribadinya. Itu yang Benar masalah. Baik Umi, nanti kita lanjut lagi Umi ya. Terima kasih tausiahnya, mudah-mudahan kita makin ceria Ibu ya. Berbalas kultum. Biasa dong Ibu, ada yang mau? Yang lewat biarin lewat karena berbalas kultum akan kembali Umi setelah yang Satu ini anaknya ngeliatin mahnya, iya mah. Orang kata gue pengen makan gak boleh diomelin ya. berbalas kultum. Harus makin ceria, ya nggak Bu? Dari beberapa tausiah yang sudah kita dengarkan, banyak banget ilmu yang semoga saja bermanfaat buat kita. Karena banyak orang yang berilmu tapi nggak bisa mengamalkan ilmunya, iya nggak? Mendingan ilmu sedikit tapi diamalinnya banyak, daripada sebaliknya ilmunya banyak diamalinnya sedikit. Yang bagus mah ilmunya banyak, pengamalannya juga banyak. Biar kita lebih banyak ilmu dan banyak amal. Yuk kita dengerin tausiah yang berikutnya dari ustazah kita, Ustazah Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntazirina sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, juga bunda semuanya, juga para guru yang insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, ibu-ibu juga sehat walafiat, keluarga semuanya sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal. Subhanallah, tadi guru kita udah banyak cerita tentang kisah Nabi, Bu. Memang subhanallah, kisah Nabi banyak juga ilmu yang kita dapat, jadi ibroh, banyak hikmah yang kita dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika bi ahsanal qasas. Al-ayah. Quran surat Yusuf ayat ketiga. Kenapa Bunda? Kok jadi surat Yusuf? Karena ini yang terpanjang kisahnya, mulai dari lahirnya, masa kecilnya sampai dewasanya. Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf. Karenanya ada lagu yang disayang-sayang orang ganteng tidak kagak orang sini ya kagak. Saya juga orang Depok Bunda, rumah saya di Simpangan Depok. Jadi kalau ada tukang ojek ibu bilang rumah Neng Lulu yang paling mewah sekali ya. Dianterin sama ojek dah, mepet ame sawah samping kali. Mewah sekali ya Bu ya. Ini kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu hari datang Yusuf kecil kepada ayahnya Nabi Yakub. Ayah, iya sayang, aku mimpi ya 11 bintang, kemudian rembulan dan juga matahari bersujud kepadaku. Itu mimpinya apaan ya maksudnya? Sayang, yang namanya bulan berarti ibumu, dan ayah matahari, dan yang dikatakan 11 bintang bersujud, nanti kelak kamu akan menjadi seorang raja yang hebat, penguasa yang memang bagus akhlaknya. Alhamdulillah. Bu, ibu, tapi yang namanya anak ya Bu ya, kita kan sayang banget sama anak kita ya Bu ya. Coba aja lagi kecil kita punya anak, ya Allah anak kecil demen banget dah, ya Allah nih bocah milpitil banget, mana juga imut banget. Kita gendong dah anak kita. Biasanya Bu nyanyi apa sih Bu? Kelakuan si kucing. Lah jangan gedenya jadi garong.
Jangan. Dasar kau akeong. Jangan gedenya jadi keong racun. Nyanyiin, bacain sholawat biar tuh bocah cinta sama Nabi. Alhamdulillah. Karena kenapa Bu? Karena memang yang namanya anak tamrotul kolbi. Hati-hati. Kenapa kok bisa Nabi Yusuf yang paling disayang dan juga Binyamin? Karena ibunya udah meninggal. Jadi Nabi Yakub ini punya istri 4. Punya istri 4 ya. Punya istri 4 yang ibunya meninggal itu ibunya Nabi Yusuf sama Binyamin. Jadi disayang banget tuh bocah. Karena kenapa? Al-ummat rasatul ula, ibu adalah pendidik yang pertama. Bu, punya anak kagak Bu? Ibu kalau misalnya di rumah jangan melabel anak dengan hal-hal yang negatif. Misalnya tuh anak makan baco, Ma makan aco ya Ma. Iya sayang, sini makannya. Iya Ma, makan bakso. Dia duduk, belum juga sampai duduk ternyata pecah tuh mangkok. Emaknya langsung melotot. Bandel banget nih bocah ya, nakal banget ya. Kenapa bisa tumpah begitu? Udah tahu yang namanya begitu mahal banget, mak gantiin kayak begitu. Bu, anaknya ngeliatin emaknya, iya Ma. Orang kata gue pengen makan gak diomelin ya. Ada yang kayak begitu Bu. Istighfar ibu. Bocah yang seperti itu awal dia dilabel hal yang negatif, kemudian keluar jadi dia menzolimi orang lain. Bu, ibu istighfar aja kenapa? Tumpah komprang ya, pecah tuh mangkok. Kita istighfar. Bisa Bu? Dalam hati kesel sambil senyum. Astagfirullahaladzim. Bisa Bu? Haho aja. Beneran kan Ibu ya? Nah kalau marah sama anak jangan begitu. Nakal banget ya, bandel banget. Pecah nih Bu. Langsung dah kita bilang astagfirullahaladzim. Terus gimana? Bu, ucapan ibu adalah doa sambung. Anak kepinter, anak kepinter, anak kecakep, anak kecakep. Gak apa-apa. Insya Allah. Tuh Bu. Nabi Yakub demen banget sama bocah Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Banyak lagi pelajaran yang terpenting bagi kita semuanya. Jaga anak-anak kita karena mereka nanti akan membawa kita kepada surga dan neraka. Insya Allah. Ini udah habis waktunya. Ane tutup dulu ya Maya. Ipin Upin makan sambal terasi, saya ucapin terima kasih. Buah pete dimakan Po Ije, salah-salah kate maafin aja. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Empo Atun menari di atas papan. Saya balik lagi dah Ustazah. Ma ini pantun sampai kapan? Sini. Dah ya, ada itik punya Bang Jabrik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulu. Ibu-ibu. GR amat lu. Baik Ustazah, terima kasih tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu kiai lagi, ntar ya Ibu, jangan kemana-mana, biasa ada yang mau lewat. Yang lewat biarin aja lewat, karena berbalas kultum akan kembali setelah yang satu ini. Emang kudu sabar, saya juga ngomong tadi kencang banget sabar. Padahal saya mah orang gak pernah galak, saya mah sabar, saya mah. berbalas kultum. Gimana tadi Ibu lihat yang cantik, Ibu merasa makin cantik? Atau biasa-biasa saja? Oh, saya yakin dulu Ibu lagi masih muda, demplon bahenol, semok, botok, geboy, asoy. Makin tua makin asoy apa makin peot? Nggak usah diomongin. Langsung saja, biar nggak peot, tapi justru biar kita tambah ceria. Langsung kita persilahkan kepada Ustadz kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Ambia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'ir rasul wa nahana 'anil muharramat wa rafa'al mujahidina fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi'anwa'il bisyarat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya dapat subtemanya dakwah Rasulullah ketika dicaci dan dihina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi yang lembut, yang sabar, yang ikhlas dalam dakwahnya. Ketika Rasulullah berdakwah, kemudian dimusuhi, bukan orang-orang terjauh, paman-pamannya yang musuhin. Tapi apa dia lawan? Dia lawan apa kagak? Sabar dan ikhlas dalam berdakwah. Padahal keluarganya sendiri yang musuhin. Betul? Nggak marah-marah dia. Kagak kayak kita, dimusuhin saudara, ribut arisan. Ribut warisan. Arisan mah kagak ribut, seneng arisan mah. Warisan ribut, kagak negor sampai sekarang. Betul? Beda sama Nabi. Sabar dalam berdakwah, ikhlas dalam berdakwah. Nabi dakwah ke suatu tempat, tidak diterima, disamitin. Apa Nabi marah? Tidak, sabar. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang menzoliminya. Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku karena mereka tidak mengetahui siapa aku. Sabar dan ikhlas dalam berdakwah. Bulan puasa, tengari-ngari bentet. Memang orang sini bentet. Orang sini bentet kan? Ya elah belagu amat pakai tengari-ngari, tengari-ngari bolong. Kiai, bentet bukan yang pendek. Kuntet. Astagfirullahaladzim. Kagak enak ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Emosi. Beneran budeg gua, Bu. Tengari-ngari bolong. Bulan puasa, tengari-ngari bolong. Emang ketahuan tenggorokan lagi kering-keringnya ya. Itu tukang es lewat depan rumah. Tang-teng. Biar kata pengen sabar ini tengari-ngari. Bulan puasa. Tang-teng. Es. Ya elah tukang es pakai lewat depan rumah lagi dah. Emang ketahuan nyak saya biasanya beli ya. Mungkin dia kira ini nyak lagi kagak puasa. Dia ngetok pintu. Tek. Es Bu Haji, es. Dalam hati, di dalam rumah lagi puasa, ya Allah pakai ada tukang es lagi. Dibuka pintunya. Emang rumah saya mengemplong aja. Bang, es bang. Sabar masih. Astagfirullahaladzim. Itu kalau kagak sabar, Masya Allah. Itu naruh air dia es ditaruh di dalam rumah, ditaruh meja. Astagfirullah, masih sabar. Dia pulang malah esnya kurang manis lagi. Hah? Esnya kurang manis, kalau ditambahin gula dikit enak banget itu es padahal mah. Tapi sabar. Sabar itu kan susah. Tapi Nabi dalam berdakwah sabar dia. Kagak kayak kita, kagak sabaran. Laki mau kondangan udah rapih. Betan apa cepetan? Dadan lama amat. Ini motor udah habis ini bensinnya, buruan. Bener kagak? Orang naik mobil kadang-kadang kagak sabaran. Lagi ngantri nih macet nih jalanan. Sodok sini. Giliran sodok sini. Sini jalan. Ya belah sono jalan. Pindah belah sono biar cepetan. Pindah kemari. Belah sini jalan. Iya enggak? Pernah enggak begitu? Emang kadang-kadang orang kurang sabaran. Kadang-kadang lagi naik mobil. Ini mobil depan lama amat sih. Belajar apa? Betul enggak? Giliran ada orang mobil kencang banget. Mau kemana sih itu dia? Cepet-cepet amat.
Saya nggak bisa sabaran dikit, serba salah. Bener kagak? Emang kudu sabar, saya juga ngomong tadi kencang banget sabar. Padahal saya mah orang nggak pernah galak, saya mah sabar, saya mah. Ya udah Kiai, Masya Allah, Insya Allah bermanfaat banget ya. Perjuangan seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah memang harus dengan kesabaran dan keikhlasan, Bang. Dengan kesabaran dan keikhlasan. Baik, subhanallah, sudah 3 kiai dan 2 ustazah ya. Sekarang waktunya kita menentukan salah satu di antara beliau-beliau semua. Bukan yang kita pilih yang terbaik, bukan. Tapi yang kita pilih karena memang kita percayakan untuk berangkat umroh secara gratis bersama Alia Wisata. Untuk itu kami persilahkan kepada para guru, para ustazah untuk berdiri bersama. Di posisi ini kita akan menentukan. Baik, kami persilahkan bagi yang memilih Ustadz Pasya untuk berangkat umroh, angkat tangan. Kita persilahkan yang memilih Ustadz Solihin Hasibuan, angkat tangan. Yang ingin memilih Ustazah Umi Yamsasni, angkat tangan. Ustazah Lulu, silahkan ibu yang memilih beliau, angkat tangan. Yang terakhir yang memilih Ustadz Ambia, silahkan angkat tangan. Berarti yang terpilih di episode kali ini, episode kisah para rasul dan nabi adalah Ustazah Umi Yamsasni. Ustazah Umi, alhamdulillahirabbil. Semoga ilmu yang disampaikan para guru kita bermanfaat dunia akhirat. Ibu terima kasih, salam buat keluarga semuanya. Para kiai, guru, ustazah kita ucapin salam sama-sama untuk pemirsa Kompas TV. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.